Perkenalkan, nama saya Muhammad Rangga Ardiansyah, asal univ saya Universitas Dinamika, bisa disebut Stikom. Nah, NIM saya 204101000082. Di sini saya mengambil prodi Sistem Informasi S1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi hardware yang ada di komputer. Dan di sini saya akan mengambil aplikasi Microsoft Word. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan hardware itu apa ya. Nah, hardware itu suatu komponen yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Sementara itu, contoh dari hardware itu sendiri yakni yang pertama perangkat input. Nah, perangkat input itu bisa diartikan perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan atau input dari pengguna yang akan diproses oleh komputer. Contohnya mouse, yang pertama mouse, yang kedua keyboard, yang ketiga joystick, yang keempat touchpad, yang kelima like pen, yang keenam barcode, yang ketujuh scanner, yang kedelapan mikrofon, dan lain-lain. Nah, yang kedua perangkat proses. Nah, apa itu perangkat proses yang ada di hardware? Perangkat keras yang berguna untuk memproses masukan yang telah diberikan oleh pengguna. Contohnya prosesor. Nah, yang ketiga perangkat output. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat output, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil yang telah diolah oleh komputer dan selanjutnya diberikan kepada pengguna. Contohnya kayak speaker, terus monitor, printer, proyektor, plotter, dan sebagainya. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang macam-macam perangkat keras ya. Yang pertama itu CPU, yang kedua monitor, yang ketiga keyboard, yang keempat mouse, yang kelima printer, yang keenam CD-ROM, yang ketujuh compact disk, yang ke-8 floppy disk, yang ke-9 hard disk, dan yang terakhir scanner. Nah, itu tadi yang saya jelaskan tentang hardware. Apa itu hardware dan jenis-jenisnya. Dan yang sekarang saya akan menjelaskan tentang software. Nah, software itu sendiri mempunyai beberapa jenis. Nah, salah satunya yang akan saya jelaskan yaitu perangkat lunak aplikasi. Nah, yang disebut perangkat lunak aplikasi itu merupakan perangkat yang berfungsi untuk melakukan berbagai bentuk tugas perkantoran seperti pengolah kata, lembar kerja, presentasi, pengolahan halaman web, hingga perangkat media player dan sebagainya. Hal ini sudah berkembang sejak sistem operasi tersebut dikembangkan. Nah, yang pertama software aplikasi dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian, yaitu pengolahan kata, terus yang kedua pengolahan angka, yang ketiga pengolahan data, yang keempat multimedia, yang kelima komunikasi dan internet, yang keenam pendidikan dan game, yang ketujuh perancang gambar, yang ke-8 antivirus, dan itu aja yang saya jelaskan awal tentang pengolahan kata atau bisa disebut word processor. Word processor sendiri berfungsi untuk melakukan pengolahan kata, yaitu pekerjaan dan hubungan dengan naskah dan berbagai macam administrasi surat menyurat. Contohnya kayak yang pertama WordStar, Microsoft Word, AMI Pro, dan yang terakhir WordPerfect. Dan yang kedua pengolahan angka atau yang bisa disebut spreadsheet. Nah, apa itu spreadsheet? Yaitu berfungsi untuk melakukan pekerjaan yang banyak berhubungan dengan angka-angka seperti mengguna perhitungan, laporan, dan grafik. Contohnya yang pertama itu Lotus 123, Quato Pro, terus Microsoft Excel, Symfony, dan Supercharge. Dan yang ketiga pengolahan data atau database. Berfungsi untuk melakukan pengolahan data. Data tersebut dapat berupa angka, kata, atau gabungan angka dan kata. Contohnya itu kayak DBase, Foxbase, Fox Pro, Clipper, Microsoft Access, Visual Fox Pro, Paradox, dan lain sebagainya. Dan yang keempat multimedia. Nah, contoh aplikasi multimedia adalah itu Winamp. Nah, itu contoh aplikasi multimedia. Nah, di situ Audio Pro untuk memutarkan musik berformat MP3 atau CD audio, kemudian Real Player, Sync atau Jet Audio ya yang dapat digunakan untuk menonton film atau VCD.
Terus komunikasi dan internet. Untuk melakukan komunikasi antar komputer, antara dua komputer atau lebih, contohnya adalah LabLink, PC Anywhere, Procom Plus, udah itu aja. Dan aplikasi internet yang umum digunakan adalah untuk browsing, email, chatting, dan messenger seperti internet, Explore, Opera, Mirch, MIRC, ICQ, dan lain-lain. Dan yang terakhir, perancangan gambar. Aplikasi yang bersifat khusus diantaranya untuk membantu pekerjaan engineer seperti AutoCAD atau gambar struktur, Protel bisa disebut gambar rangkaian elektronik, MATLAB bisa disebut pemrosesan dan visualisasi persamaan matematis, Photoshop mengolah gambar, dan Flash untuk membuat halaman web, dan lain-lain. Terus yang selanjutnya, antivirus. Itu sangat penting buat aplikasi yang udah dibuat. Antivirus itu software untuk membasmi virus dari perangkat penyimpan komputer, contohnya McAfee, Norton Antivirus, Panda, dan lainnya. Nah, di situ pengertian dari virus adalah software yang dibuat untuk merusak data atau program komputer, contohnya PC Brain, Hacker, MyHeart, Pepsin, MyDoom, dan lain-lain. Sekian dari saya, itu aja yang sudah saya jelaskan. Bila ada salah mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.